A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa bersama Dakwah Bil Hikmah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi yang penuh dengan kedamaian dan insya Allah akan mendamaikan siapapun yang ada di lingkungan kita. Kita bersyukur kepada Allah, Allah menurunkan rasa damai, rasa nyaman di hati kita. Kemudian tidak hanya diturunkan rasa, kemudian kita mampu berbagi kedamaian itu, memberikan kedamaian kepada orang lain, sehingga dimanapun kita berada, orang-orang merasa nyaman, merasa tentram, dan itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita perbanyak mengucapkan ungkapan tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Kita sucikan Allah. Mudah-mudahan siapapun yang mensucikan Allah, Allah akan mensucikan hambanya. Walhamdulillah, segala puji kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuji Allah, Allah akan puji hambanya, Allah akan banggakan hambanya, kemudian Allah akan angkat derajat hambanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang berhak kita sembah satu-satunya adalah Allahu Ahad. Dan siapapun yang menyembahnya ketika wafat pun dalam kondisi husnul khotimah, yang dapat mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dan insya Allah akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Siapapun yang selalu membesarkan Allah, baik dalam bentuk takbir wajibnya dalam sholatnya, ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan takbir lainnya, siapapun yang membesarkan Allah, Allah akan besarkan siapapun hambanya yang terus membanggakan dan besarkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semakin sering kita ungkapkan bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, semakin banyak rahman dan rahimnya Allah akan Allah berikan kepada hambanya yang mencintai Rasulullah SAW. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah isyarat jodoh dalam Islam. Kita sudah membahas beberapa episode yang lalu berkaitan dengan jodoh. Banyak pertanyaan, bagaimana jodoh ini? Apakah dicari atau ditunggu? Jawabannya tentu kita sudah tahu dari episode sebelumnya, bahwa usaha maksimal kita lakukan, kemudian berdoa juga maksimal, terakhir tawakal ala Allah. Artinya kita harus tetap berusaha, karena kalimat kholaqo di situ, kalimat kholaqo wa min ayatihi an kholaqolakum. Kalimat kholaqo artinya adalah menciptakan. Kalimat menciptakan ini berarti ada peran manusia. Karena peran manusia, dia tidak cukup hanya menunggu. Dia tidak cukup hanya menunggu sang calon atau jodoh itu datang.
maka dia butuh peran berupa upaya. Maka dalam Al-Quran, Islam memberikan isyarat terkait dengan jodoh. Yang pertama adalah min nafsikum, bahwa jodoh itu adalah memiliki kesamaan dengan diri kita, memiliki kesekupuan, memiliki kedekatan, baik kedekatan emosional, baik pendekatan keilmuan, boleh jadi kedekatan kesukuan, boleh jadi karena hobi, boleh jadi karena kesamaan dalam hal yang dibutuhkan. Maka isyarat pertama terkait dengan jodoh adanya kesamaan, adanya kecocokan. Maka siapapun yang hari ini sedang berikhtiar ataupun hari ini sudah menikah sekalipun, maka kita berusaha mencari kecocokan. Kecocokan di sini adalah kemampuan kita menilai diri kita, kemudian juga menilai calon pasangan kita, dan ini akan kita pantaskan, kita cocokkan, kita sesuaikan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan yang akan menjadi calon kita. Kenapa kecocokan? Karena kita ini adalah makhluk sosial, kemudian makhluk yang membutuhkan satu sama lain, maka harus memiliki kecocokan. Boleh jadi karena profesi, boleh jadi karena bahasa, boleh jadi karena budaya, boleh jadi karena agama, boleh jadi karena hobi dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita pilih kecocokan itu. Namun demikian, pemirsa sahabat dakwah, apapun yang kita pilih, berdasarkan kriteria apapun, yang penting ada kecocokan. Kecocokan ini baik dari mata kita, baik dari intelektualitas kita, ataupun berkaitan dengan spiritualitas kita, bahkan berkaitan dengan rasa. Kemudian boleh jadi itu adalah isyarat yang lain dan itu harus diterima. Maka yang pertama harus kita kuatkan, isyaratnya adalah ada kecocokan, ada kesamaan, ada sama pandangan, kemudian ada korelasi. Walaupun berbeda budaya, berbeda bahasa, termasuk mohon maaf, berkaitan dengan ada yang duda atau gadis, ternyata memiliki kecocokan, boleh jadi. Karena memang itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah seorang bujang, jejaka, kemudian menikah dengan Khadijah yang sudah memiliki suami sebelumnya, kemudian dan ternyata Allah jodohkan mereka berdua, memiliki kecocokan, memiliki kesepadanan, kesekufuan, maka itu adalah tidak ada persoalan dalam Islam. Termasuk demikian juga antara misalnya janda dengan duda, janda dan duda, atau gadis dengan duda, dan begitu seterusnya. Jodoh yang penting adalah memiliki kecocokan, memiliki kesepadanan, maka ini harus kita upayakan. Kesepadanan, kecocokan ini adalah urusan hati, ini adalah urusan nalar, ini urusan sikap, dan ini juga boleh jadi respon orang lain. Oleh karena itu, maka kita pastikan kita memiliki kecocokan. Ini adalah isyarat menurut Al-Quran adalah min anfusikum, dari diri kita sendiri. Kenapa dari diri kita? Ini adalah dari jenis yang sama, dia juga adalah hamba Allah yang juga mencari apa yang sesuai dengan kita inginkan. Kemudian yang kedua, isyarat Al-Quran terkait dengan jodoh adalah litaskunu, untuk mendatangkan kedamaian, untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk mendatangkan kenyamanan, untuk mendatangkan kebahagiaan. Oleh karenanya, tidak hanya cukup kesepadanan, tidak cukup kecocokan, maka mendatangkan kedamaian atau tidak, mendatangkan kenyamanan atau tidak, mendatangkan kebahagiaan atau tidak, maka dia litaskunu, maka hendaknya mendatangkan kedamaian, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kebersamaan, sehingga dari kecocokan maka dia akan mendatangkan kedamaian, kedekatan, baik mendekatkan diri kita secara fisik, mendekatkan diri secara emosional,
mendekatkan diri kepada keluarga, mendekatkan diri nanti akan punya keturunan, dan mendekatkan diri kepada kolega kita sebagai makhluk sosial, maka litas kunu, hendaknya isyarat Al-Quran yang kedua adalah mendatangkan kedamaian. Siapapun yang hari ini sedang berikhtiar mencari calon pasangannya atau mencari jodoh atau bahkan boleh jadi sudah berjodoh, maka pastikan mendatangkan kedamaian. Jangan justru sebaliknya, kita merasa berjodoh tapi di situ adalah kezaliman, di situ adalah penindasan, di situ adalah ketidaknyamanan, selalu berada dalam kondisi tidak bahagia. Ini tentu isyarat Al-Quran ini tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Ini tidak ada kecocokan, tidak ada kesepadanan, maka dibutuhkan adalah kecocokan dan kedamaian. Kemudian yang ketiga, isyarat ketiga menurut Al-Quran adalah diterima oleh keluarga. Yang menikah bukan hanya satu atau dua orang, tapi yang menikah adalah memang yang menikah satu laki-laki dengan satu orang perempuan. Tapi dia ini harus menyatukan kedua belah pihak. Artinya menyatukan keluarga besar, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Dan di sini butuh kebijaksanaan, butuh kebijakan, butuh keterampilan sosial yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak hidup sendiri, kita harus diterima oleh keluarga kita, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Dia akan bergaul dengan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan, atau calon istri atau calon suaminya. Maka pastikan pun siapapun hari ini boleh minta pendapat adik, minta pendapat orang tua, untuk minta pendapat kakak atau sepupu atau siapapun yang kedekatan kita untuk menilai. Karena penglihatan kita boleh jadi hanya nafsu belaka, tapi kalau orang lain banyak penilaian, ada aspek sosialnya, ada aspek intelektualitasnya, ada aspek spiritualitasnya, ada aspek kekeluargaan, banyak sekali penilaian. Maka kita butuh tidak hanya kecocokan, tidak hanya mendatangkan kedamaian untuk berdua, tetapi yang ketiga diterima oleh keluarga. Keluarga tetap menerima satu sama lain, kemudian saling dukung satu sama lain untuk menguatkan supaya keluarga ini memang layak menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keempat, isyarat Al-Quran, siapa yang mencari jodoh, maka Allah akan berikan rezeki. Siapapun yang hari ini sedang berusaha dan berikhtiar menjadi pasangannya, jangan khawatir, jangan takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siapa yang menikah, Allah akan berikan keturunan. Masing-masing orang itu akan mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat ganda, bahkan tidak pernah dia duga, yang datang dari manapun. Kenapa? Karena pernikahan ini adalah anjuran Allah, kemudian perintah Allah. Berarti kalau Allah sudah perintahkan, tidak mungkin Allah akan menelantarkan hambanya, menelantarkan umatnya. Karena ini merupakan sunnah Rasulullah, sehingga tidak ada satupun yang akan kecewa dengan pernikahan selama dia jalani semua ini penuh dengan keikhlasan, ketulusan. Kemudian insya Allah Allah akan berkahi, dan ternyata ibadah terpanjang itu adalah pernikahan. Kalau sholat ada waktunya, tetapi nikah mulai dari akad sampai akhir itu adalah proses ibadah semuanya. Dan apapun yang terjadi, semua adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan hal ini menjadi pedoman bagi kita dalam melihat dan mengukur bagaimana isyarat Al-Quran, isyarat Islam terkait dengan jodoh. Demikian sebagai renungan kita bersama. Aku qouli hadza nastaghfirullahal azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.